Super Youth, kenapa ya Tuhan Yesus puasa? Puasa itu penting gak sih buat orang Kristen? Puasa itu bukan cuma tentang menahan diri dari makan dan minum aja loh, tapi juga menahan diri dari semua kebiasaan buruk dan fokus pada hal-hal yang lebih benar. Dengan puasa, kita juga bisa memperkuat iman kita, memperkuat hubungan dengan Tuhan, serta membantu kita untuk lebih mengenal diri sendiri juga Super Youth. Puasa juga dapat membantu kita untuk belajar mengendalikan nafsu dan keinginan yang negatif, seperti kemarahan, iri hati, dan banyak hal lain pastinya. Dengan mengendalikan diri, kita akan menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab, serta mencerminkan karakter Yesus yang penuh kasih. By the way, peristiwa Yesus melakukan puasa 40 hari 40 malam sangat menarik perhatian nih. Kenapa sih emangnya? Ya karena ini adalah puasa paling dramatis yang tercatat dalam Alkitab. Sampai-sampai Matius, Markus, dan Lukas perlu banget melaporkan ini dalam kitab-kitabnya. Persiapan pertempuran dan pelayanan. Peristiwa Yesus puasa 40 hari 40 malam ini memang penting loh. Masa sih? Para penafsir Alkitab menyebut bahwa saat Yesus berpuasa di padang gurun, itu kelihatannya seperti pelatihan dasar jasmani dan rohani untuk membentenginya menghadapi serangan gencar yang akan datang. Saat Yesus melakukan pelayanan, kata Yunani untuk menggoda dalam teks berarti sesuatu seperti menguji atau mencoba. Yesus berpuasa dengan kekuatan manusia. Jika diperhatikan ya, para penulis Injil berusaha keras untuk memberitahu kita bahwa Yesus tidak menggunakan mujizat untuk berhasil melakukan puasa. Lukas melaporkan bahwa Yesus tidak makan apapun pada hari-hari itu dan Yesus merasa lapar setelah dia menyelesaikan puasa. Lukas 4 ayat 2. Dalam hal ini, Lukas sekaligus juga memberitahu arti utama dari puasa. Apa sih artinya? Puasa artinya tidak makan. Nah, jadi buat sahabat Super Youth harus ingat ya, artinya gak boleh cheating-cheating atau diam-diam ambil makanan pas kondisinya udah lapar. Ayo, itu bukan puasa namanya. Siapa ayo yang di sini begini? Ayo ngaku. Bukan aku sih. Kemudian Matius menyampaikan bagaimana setan memerintahkan Yesus membuat roti dari batu. Matius 4 ayat 2. Ejekan setan ini menjadi petunjuk bahwa Yesus mulai merasakan lapar setelah melakukan puasa. Matius menggambarkan bahwa tubuh Yesus juga bisa lapar secara manusiawi. Puasa Yesus tidak makan dan tidak minum. Injil Matius juga jelas banget menulis bahwa Yesus melakukan puasa tidak makan. Kita bisa melihat dalam Injil Matius, permohonan setan hanya berkaitan dengan rasa lapar Yesus, tetapi bukan pada rasa hausnya. Sehingga kita dapat berasumsi bahwa Yesus minum air. Karena tanpa mujizat, tidak ada yang dapat bertahan hidup tanpa air selama 40 hari 40 malam. Hal ini sesuai dengan fakta ilmiah, bahwa manusia yang sehat dapat berpuasa dari makanan selama 40 hari loh. Tapi, ia hanya terus tetap mengkonsumsi air minum selama itu. Tempat puasa Yesus. Injil sih gak pernah menyebutkan tempat tertentu di mana Yesus melakukan puasa ya. Tapi secara tradisi, orang Kristen sering menggambarkan pencobaan Yesus terjadi di gurun atau dalam bahasa Yunani disebut eremos. Arti kata eremos adalah lokasi yang terisolasi, tidak berpenghuni dan bukan padang rumput. Ahli Alkitab menduga tempat itu berada tidak jauh dari Sungai Yordan karena Yesus pergi ke padang gurun untuk berpuasa setelah peristiwa baptisan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Matius 4 ayat 1. Sebagian ahli Alkitab juga memperkirakan tempat tersebut bisa berada di pegunungan yang banyak terdapat di padang gurun dekat Sungai Yordan. Tradisi lokal menyebut salah satu gunung di sana sebagai gunung pencobaan. Menariknya, itu adalah gunung batu terjal dan sulit banget untuk didaki. Itu adalah tempat di mana tidak ada orang yang hidup atau bisa berjalan melewatinya. Di tempat terpencil itulah Yesus terpisah dari dunia di sekitarnya saat dia berpuasa. Gunung pencobaan itu berjarak 68 km dari Sungai Yordan. Jauh juga ya. Nah, sahabat Super Youth, sebagai remaja, apakah kita juga harus melakukan puasa selama 40 hari seperti Yesus? Orang Kristen boleh-boleh aja melakukan puasa seperti yang Yesus lakuin, tapi tentu aja ya dengan latihan dan perencanaan yang matang juga. Selain itu, kita harus memiliki tujuan dengan apa yang kita lakukan.
Seperti halnya Yesus, dia melakukan puasa sebelum melakukan semua tugas pelayanannya. Jika puasa itu penting untuk alasan tertentu, mengapa Yesus tidak memerintahkan kita untuk berpuasa? Ya, karena Yesus mengetahui bahwa pengikutnya akan melakukan apa yang penting dalam kehidupan rohani, termasuk puasa. Dan nasihat Yesus soal puasa adalah, dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Matius 6 ayat 16. Kalau kalian, apakah kalian pernah berpuasa? Dan bagaimana ceritamu saat berpuasa? DM kita di Instagram Superyouth ya, supaya kita bisa berbagi cerita tentang puasa. Belajar Alkitab bareng Superyouth sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya.